Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Okay, today is our second meeting. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita di kelas Bahasa Inggris 2 untuk semester yang kedua. So like I've said on previous week, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, you can do your online presence. Jadi kalian bisa melakukan presensi online kalian di link yang sudah saya berikan di Google Classroom ya. Okay, please do your online present first in 15 minutes. Jadi saya berikan tenggat waktu 15 menit untuk mengisi presensi online-nya ya. Setelah kalian selesai mengisi, langsung kalian lanjutkan untuk melihat video penjelasan dari saya. Okay. In our second meeting, di pertemuan kedua kita hari ini, our material is about question and answer about guest identity or mystery guest. Jadi di pembelajaran pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tanya jawab tentang identitas tamu yang akan datang di hotel ya. Baik, you can see the PDF, jadi kalian bisa lihat PDF di video ini, but I also send attachment about the soft file. Jadi saya juga mengirimkan soft file dari materi PDF ini. Oke, nanti kalian bisa download setelah melihat video dari saya, biar bisa diulang-ulang materinya di rumah. Oke, let's see the second page. Mari kita lihat halaman yang kedua. Jadi halaman yang kedua ini adalah kita disuruh mencari what should a receptionist ask to their guests about identity. Jadi kita disuruh mencari ketika kita sebagai resepsionis ya, kita disuruh mencari identitas apa saja yang biasanya akan kita tanyakan kepada tamu ya. Jadi identitas mereka, dan di sini sudah saya tuliskan beberapa poin yang paling sering ditanyakan kepada tamu. Okay. The first one is about name. Jadi name ini sangat umum ditanyakan kepada tamu yang datang ke hotel ya. Contohnya nanti ada beberapa macam istilah. Ada first name. First name itu nama awal kita, nama pertama kita. Kemudian last name itu adalah nama terakhir atau nama belakang kita. Terus nanti semisal ada tambahan, ada surname atau family name, itu adalah nama marga, tapi itu jarang sih. Biasanya yang paling sering digunakan adalah first name and last name. Okay. Kemudian yang kedua adalah address, alamat, dan ada juga gender itu jenis kelamin. Kemudian ada company address, jadi alamat kantor. Jadi ada alamat rumah, ada alamat kantor ya. Kemudian ada lagi yang ditanyakan tentang country atau citizenship, jadi asal negaranya. Kemudian citizenship itu adalah keluarga negaraan. Jadi sama aja jawabannya nanti negaranya dari mana. Kemudian passport number ya. Passport number, nomor pasportnya berapa. Institusi bekerjanya di mana. Kemudian ada phone number ya, nomor telepon, email juga sering ditanyakan. Oke, itu untuk halaman yang kedua. Oke, let's see the third page. Mari kita lihat halaman yang ketiga. Nah, in the third page you can see the question and answer about guest identity. Jadi kalau tadi kita disuruh mencari poin-poin pentingnya, now these are the form of the sentences. Jadi ini adalah bentuk dari kalimat-kalimatnya ya. Jadi bentuk kalimat yang menanyakan poin-poin penting yang sudah kita cari di awal tadi. Okay, first, may I have your name please? Ini menanyakan nama ya. Jadi kenapa pakai may di depan, itu biar lebih sopan kalimatnya. Okay.
Kemudian yang kedua, what name will the reservation be listed under? Jadi atas nama siapakah reservasinya akan didaftarkan, ya. Kemudian ada lagi, what name is the reservation under? Jadi ini sama, menanyakan reservasinya atas nama siapa nantinya. Cuma maksudnya sama, tetapi bentuk kalimatnya aja yang berbeda. Jadi it's free, kalian bisa bebas mau pakai yang mana aja bentuknya. Kemudian, could you spell your last name for me please? Nah, ini adalah cara meminta tamu untuk spelling atau mengeja nama mereka, ya. Kemudian ada lagi, could I see your identification card atau ID card please? Nah, ID card ini maksudnya adalah KTP, ya. Jadi tanda pengenal. Oke. Kemudian, could you give me your identity card? Dapatkah Anda memberikan kartu atau tanda pengenal Anda kepada saya? Jadi mau dicatat dan lain sebagainya, itu cara mintanya seperti itu, ya. Kemudian, can I have your passport? Jadi kalau nomor pasportnya diperlukan kan bisa meminta atau cara bertanya seperti itu. Kemudian ada lagi, is there a phone number where you can be contacted? Jadi kita menanyakan nomor telepon tamunya. Nah, apakah ada nomor telepon yang bisa kami hubungi? Nah, seperti itu. Could you please fill out this form? Nah, untuk bagian ini adalah bagian akhir. Jadi ketika kita meminta kepada tamunya untuk mengisi formulir yang harus diisi oleh tamu tersebut, ya. Oke, itu untuk halaman ketiga. Oke, now let's see the next page. Oke, halaman keempat ini adalah contoh dari conversationnya. Kalian bisa baca sendiri, ya. Ini saya tambahkan materinya. Kemudian untuk halaman selanjutnya ini adalah tentang check-in. Jadi kalau kita menanyakan atau question and answer tentang identity dari tamunya atau identitas dari tamunya, ini adalah kalimat-kalimat yang akan sering kalian gunakan nantinya. Jadi sudah saya masukkan di situ 10 questions you might hear. Jadi mungkin ini adalah pertanyaan yang akan sering ditanyakan. Jadi ini yang ditanyakan oleh hotel staffnya. Kemudian di sebelahnya ada lagi 10 questions you might ask. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh tamunya, ya. Jadi silahkan bisa dibaca sendiri. Nah, nanti for example if you find some difficult words, silahkan open your dictionary. Jadi silahkan cari kata-kata yang menurut kalian susah. Kalau menurut saya sih ini vocabularisnya tidak ada yang begitu susah, ya. Jadi lumayan mudah, tetapi memang bentuk kalimatnya macam-macam, ya. Ini bervariasi. Jadi ini bagus untuk pengetahuan vocabularis kita, ya, tentang perbedaan beberapa macam kalimat tapi inti atau artinya itu sama. Oke, untuk yang the next page. Nah, the next page ini adalah 10 statements you might hear. Jadi 10 pernyataan yang mungkin Anda dengar. Oke, jadi ini biasanya dibicarakan oleh staff hotelnya. For example, ya, I'm sorry we don't have any rooms available. Mohon maaf, kami tidak memiliki kamar yang tersedia atau kamarnya semuanya sudah terisi. Oke, ini contoh aja, ya. Jadi contoh jawaban-jawaban ketika tamu menanyakan sesuatu. Oke, yang number 2, your room is on the second floor. Ini adalah jawaban ketika tamunya bertanya, where is my room? For example, ya, di mana letak kamar saya, atau where is the location of my room. Nah, kalian bisa jawab your room is on the first floor atau your room is on the second floor dan lain sebagainya. Untuk yang nomor 3, your room number is 811. Jadi ini ketika tamu menanyakan nomor kamarnya berapa. Kemudian untuk nomor 4, sorry, pets are not allowed. Oke, jadi binatang peliharaan tidak diizinkan untuk masuk. Nah, ini semisal ada yang bertanya apakah
saya boleh membawa binatang peliharaan atau tidak ya. Untuk number 5, sorry, smoking is not allowed. Jadi tidak diperbolehkan untuk merokok. Number 6, please sign your name here. Oke, silahkan tulis nama Anda di sini. Kemudian nomor 7 adalah ketika staff hotel menyerahkan kunci, here is your key. Oke, ini adalah kunci Anda. Untuk nomor 8, there is a restaurant on the ground floor. Jadi ini ketika si tamu menanyakan di mana letak resto atau apakah tersedia resto di hotel ini. Itu jawabannya. Untuk number 9, more fresh towels are available at the front desk. Ini ketika tamu ingin meminta handuk ya, ingin meminta handuk lebih, mungkin tambahan handuk. Untuk yang number 10, thank you for staying with us. Ini biasanya dinyatakan ketika tamu sudah check out ya. Terima kasih telah bersama kami atau telah memilih hotel kami. Nah, itu bahasanya. Nah, ini adalah untuk halaman yang ke-6 tadi ya. Sekarang kita lanjutkan to the next page. Oke, untuk halaman selanjutnya, I have provided 2 conversation for you. Jadi saya sudah menyediakan 2 percakapan atau conversation untuk kalian baca di rumah, dan kontennya itu adalah tentang guest identity. Jadi bagaimana cara menanyakan identitas tamu, kemudian how to give the response, bagaimana cara memberikan responnya, semua ada di situ. Nah, kegiatan kita hari ini, selain kalian melihat video penjelasan ini dari saya, kemudian hal selanjutnya that you must do after you watch my explanation video is first, pertama, please read both of the conversations provided. Jadi silahkan baca 2 conversation yang sudah saya berikan ini. Conversation 2 adalah yang tentang handling check-in of the guest by the bellboy. Kemudian untuk yang conversation kedua itu nanti isinya adalah tentang checking in atau proses check-in ya. Oke, silahkan dibaca untuk kedua conversation itu, dan please make a note. Jadi silahkan buat catatan if you find some difficult words. Jadi ketika kalian menemukan kata-kata susahnya, silahkan diartikan dengan menggunakan kamus online boleh, kamus buku juga boleh ya. Dan untuk yang exercise on the last page, ini adalah kegiatan selanjutnya yang harus kalian lakukan. So you will analyze both of conversations provided. Jadi setelah kalian baca, setelah kalian pahami artinya, silahkan analisa dengan menjawab pertanyaan yang ada di exercise pada halaman terakhir. There are 4 questions, ada 4 pertanyaan di situ. Untuk pertanyaan yang pertama, what is the content of conversation 1? Jadi apa inti atau isi dari percakapan yang nomor 1? Kemudian yang kedua, what is the content of conversation 2? Apa isi dari percakapan nomor 2? Dan yang nomor 3, kalian disuruh mencari, please mention what identities which are mentioned in conversation 1. Jadi silahkan cari identitas tamu apa saja yang ditanyakan pada conversation yang pertama. Sedangkan untuk number 4 itu sama pertanyaannya dengan nomor 3. Cuma bedanya kalian disuruh mencari identitas tamu yang ditanyakan di conversation yang kedua. Oke, ini cukup. Please write on your notebook. Silahkan catat jawabannya di buku catatan kalian, tidak usah dikumpulkan. Tetapi seperti biasa, saya janji kalau misalnya nanti kita pertemuan offline, kita akan bahas latihan apa saja atau jawaban yang benar itu apa yang kalian kerjakan di pertemuan online seperti itu. Jadi besok untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan kita offline, karena kita selang-seling ya, jadi kita offline. Untuk minggu depan akan kita bahas jawaban yang benar dari exercise yang hari ini dan kita akan praktek. Oke? Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Don't forget, if you have any questions, just ask me through WhatsApp group atau boleh juga kirim WhatsApp
ke WA saya langsung juga nggak apa-apa ya. Oke, thank you for your attention. Stay healthy and stay safe for everyone. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu aman dimanapun berada ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.